Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Para pemirsa sekalian, wabil khusus segenap warga Nahdien, kami secara pribadi selaku ketua Lembaga Baksul Masail PCNU Sidoarjo mengucapkan selamat atas berdirinya dan sudah aktifnya NU Media Waru, dan alhamdulillah juga semoga dengan adanya NU Media Waru ini seluruh kegiatan yang berkaitan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, seluruh kegiatan yang bisa membangkitkan hirroh jamiah kita, dan seluruh kegiatan keagamaan yang nuansanya adalah nuansa Nahdiyah bisa terus berkembang, bisa dikendang oleh masyarakat, dan seluruh masyarakat bisa mendukung apa yang telah dilakukan oleh NU Media Waru. Semoga dengan sudah munculnya dan sudah beredarnya NU Media Waru ini, seluruhnya bisa menambah kebangkitan kita sebagai umat Islam untuk selalu menjadikan negara ini adalah negara yang uswah, negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dengan dukungan secara khusus dari Jamiah Nahdlatul Ulama. Dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'du. Seluruh jamaah warga Nahdiyah, khususnya di Kecamatan Waru dan umumnya di seluruh Indonesia, pada saat ini Lembaga Takmir Masjid Nahdlatul Ulama Majelis Wakil Cabang Waru mengadakan bimbingan teknis penyelenggaraan kurban. Materi pertama masalah fikih, artinya semua yang berkaitan dengan fikih itu dibahas tuntas di majelis ini. Yang kedua, teknik perobohan, teknik penyembelihan, dan segala macam yang terkait dengan penyembelihan kurban sudah dibahas tuntas. Jadi ke depan tidak ada istilah begal sapi susah, semuanya sudah mendapatkan ilmu di sini. Itu yang kami sampaikan sebagai media, sebagai organisasi yang mendukung semua kebutuhan umat, khususnya warga Nahdiyah di Kecamatan Waru. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dzurriyyati ajmain, amma ba'du. Hazratul kiram, dumateng para alim, para ulama, para sesepuh ini sepuh, khususipun saking jajaran Rois Juriyah Nahdlatul Ulama MWC Waru maupun Rois Juriyah Nahdlatul Ulama Ranting se-Kecamatan Waru yang berkenan hadir, rahimakumullah. Ustadz Haji Dr. Fakhrur Rozi MHI selaku Ketua Tanfidiyah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Waru beserta seluruh jajarannya, rahimakumullah. Segenap pimpinan ranting Nahdlatul Ulama se-Kecamatan Waru, rahimakumullah, juga peserta diklat apa niki diklat nggih, bimbingan teknik penyembelihan kurban LTMNU Kecamatan Waru, rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini insya Allah tadi geremeng-geremeng teman-teman LTM sangat berbahagia karena acara pertama yang digelar oleh LTMNU Kecamatan Waru, BIMTEK penyembelihan hewan kurban ternyata sukses.
sukses dalam artian sing melok ternyata banyak. Mudah-mudahan dengan diselenggarakannya BIMTEK pada pagi hari ini, penyembelihan atau ibadah kita bersama kurban, khususnya penyembelihan hewan kurbannya untuk tahun 1441, ngapunten be salah leres Ustaz, ngapunten ya, kula niki tiyang Islam tapi kok ngira dilali kali kalender Hijriyah ya. Tahun 1441 niki langkung sae, langkung barokah, sedaya ibadah kita dipuntrami dening Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya dengan iringan bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati ajmain. Ngapunten, iki mau ana pesen sponsor. Ya, pesan sponsornya dari kru media NU Waru dikongkon nyeponsorno jarene. Insyaallah acara pagi hari ini ya, di samping yang hadir banyak juga disiarkan secara langsung live streaming melalui NU Media Waru. Channel nopo? Waduh saya lupa tadi leren buka titik. Monggo ya, diklik aja, kalau bisa tolong di subscribe karena itu nanti nggih manfaatnya lumayan ageng untuk keberadaan Majelis Wakil Cabang NU Waru khususnya dan NU pada umumnya. Insya Allah ngaten. Ya napa krune sponsore mau ngono tok ae nggih. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, langsung saja ya, katanya tadi dipeseni oleh pembawa acara untuk saya pegang mic waktunya, katanya kondisional. Nek kondisional kalau pendek sih nggak apa-apa, tapi kalau panjang ya ini yang repot ini ya. Tapi prinsipnya yang kami sampaikan hanya sedikit dan ini saling melengkapi. Kenapa kok saling melengkapi? Yang pertama, inti acara pada pagi hari ini berkaitan ya apa carane masjid-masjid, musola-musola dari sisi ubudiyahnya, khususnya ubudiyah penyembelihan hewan kurban itu lebih barokah. Pokoknya prinsipnya nek ngomong Islam, ngomong NU nggak bisa lepas dari masjid, nggak bisa lepas dari musola. Karena masjid ini kan ustisa alat takwa. Lah ya apa carane nek wis ibadah api, sholat maktubahnya bagus, kemudian ibadah lainnya bagus, harapannya omae dalam artian sarana prasarananya, tanahnya, manajemennya juga bagus. Nah karena ini Gus Siap yang memberi materi belum hadir, saya disuruh menyampaikan dari sisi yang lain, yaitu dari sisi wakaf tanah masjid. Ya mohon maaf, ini hanya sosialisasi program lembaga wakaf dan pertanahan tanah masjid dan musola. Ngapunten, ini dari lembaga pertanahan dan perwakafan Nahdlatul Ulama NU MWC Waru. Langsung saja singkat, nanti kalau misalkan kepingin nunggu Gus Siap datang, nanti sesi tanya jawab saja, kan ngeten ya. Prinsip tahun ini lembaga wakaf dan pertanahan NU MWC Waru mempunyai 3 program. Harapannya program-program ini nanti sukses semua. Semua program ini harapannya ya apa carane masjid-masjid iki tanahnya sudah bersertifikat semua. Kalau sudah bersertifikat semua, harapannya nanti ya wis gak ono masjid sing asale tanah asale masjid alih fungsi, asale tanah untuk masjid atau musola coro NU alih fungsi dengan ibadah ala yang lainnya. Makanya ini ada beberapa upaya yang harus dilakukan oleh lembaga wakaf NU MWC Waru. Nah sehingga program yang
baru kita adakan tahun ini. Kalau program yang lainnya itu sebenarnya sudah beberapa kali kita laksanakan, yaitu penengisasi masjid dan musola ya. Mulai tahun ini Lembaga Wakaf dan Pertanahan ini yang programnya cabang sebenarnya mengadakan program membuat peneng. Artinya nanti di masjid dan musola ala NU akan diberi tanda semacam peneng ya. Peneng itu nanti mungkin isinya singkat. Sebenarnya tadi itu di komputer saya sudah sudah terhapus. Saya itu diminta contoh penengnya. Peneng itu nanti rencana kecil saja, tapi hanya ditempel di masjid, entah di pojok sebelah mana atau musola. Sing penting pokoknya wong ngeru kalau ini masjid musola NU, dan saklawase jangan sampai berubah alih aliran. Nah itu ada tanda nanti peneng, sing gambarannya mungkin peneng itu nama masjid, ada logo NU-nya, kemudian ada nama masjidnya, ada luas tanahnya ya. Kemudian ada sebenarnya harapannya itu ada nama wakifnya. Itu biar untuk kenang-kenangan di kemudian hari. Dan harapannya nanti seluruh masjid dan musola se-Kabupaten Sidoarjo itu terpasang penengisasi secara seragam oleh NU. Harapannya nanti seperti itu ya. Tapi tentu tahun ini pengadaan peneng ini karena nanti akan dibagikan gratis pada masjid dan musola se-Kabupaten Sidoarjo, sementara anggarannya terbatas, mungkin bertahap. Tahun ini nanti cetak berapa, tahun berikutnya cetak berapa, tahun berikutnya cetak berapa. Yang terpenting nanti sekian kurun waktu, sekian tahun seluruh masjid musola NU sudah terpasang peneng. Itu mungkin program yang baru dilaksanakan atau mulai dilaksanakan tahun ini. Nah biar nanti NU cabang Sidoarjo ya melalui MWC ranting-ranting di dalam kesuksesan atau keberhasilan program pemasangan peneng untuk masjid dan musola se-Kabupaten Sidoarjo ini bisa sukses, ini tidak bisa lepas dari adanya pendataan. Kalau misalkan nanti belum diketahui ya tinggal peneng dikekno nang di peneng ini, karena belum tahu nama masjid dan musolanya. Sehingga sebelum dibagikan penengnya perlu didahului pendataan masjid dan musola. Makanya yang tahapan pertama nanti sekarang itu kita lakukan pendataan masjid dan musola se-Kecamatan Waru, masjid dan musola yang ala NU. Ya, yang ala NU. Terus masjid yang musola yang didata nanti kriterianya yang seperti apa? Ya, kriterianya ada 4 kalau ukuran sertifikatnya. 1, insya Allah sudah banyak masjid-masjid dan musola yang sudah bersertifikat wakaf dengan nazir Badan Hukum Nahdlatul Ulama. Itu nanti didata ya. Kemudian yang kedua, masjid dan musola yang sudah bersertifikat wakaf dengan nazir desa atau perorangan, tapi ibadai ala NU yo didata ya. Kemudian yang ketiga, masjid atau musola yang sudah didaftarkan sertifikat wakafnya tapi belum selesai juga didaftar. Kemudian masjid atau musola yang ibadahnya ala NU tapi belum bersertifikat wakaf juga didata. Ya sekali lagi ada 4 kriteria, semua masjid. Pokoknya prinsipnya semua masjid, musola yang ibadahnya ala NU, harapannya datanya masuk. Biar nanti untuk pengadaan penengisasi ini mudah. Oh jumlah masjid, jumlah musola sakmene. Nek per peneng itu harganya sakmene, berarti kita butuhkan anggaran sekian. Nah sehingga nanti tahun ini kemampuan kita karena kesiapan anggaran sekian, misalkan kesiapan anggaran 100 juta, ini harga peneng 100.000, berarti kita mencetak berapa? 1000 peneng. Itu nanti kita bagi kira-kira masjid musolandia yang dapat dulu. Tahun berikutnya kita rencanakan seperti itu. Tapi tahap awal pendataan ini harus sukses.
biar nanti program penengisasi ini juga sukses. Nih, saya ulangi sekali lagi, masjid dan musola yang didata itu adalah masjid dan musola atau musola yang sudah bersertifikat wakaf dengan nazir Badan Hukum NU. Kedua, masjid atau musola yang sudah bersertifikat dengan nazir desa, itu juga didata. Kemudian yang ketiga, masjid atau musola yang proses sertifikatnya masih dalam tahap pengerjaan. Yang keempat, masjid atau musola yang belum bersertifikat wakaf. Sing penting ibadah ala NU juga didata. Cara penyerahan data harapannya nanti tiap ranting ada yang nangani sendiri-sendiri, ya entah sekretarisnya, entah ketuanya, pokoknya ada penanggung jawab, entah ansornya, entah siapa, tiap ranting ada itu. Dan pendaftaran kalau bisa melalui ranting. Takmir musola atau masjid mendaftarkan musola atau masjidnya untuk didata di program ini, pendataan masjid dan musola. Cara pendaftarannya mudah ya, kita perbuat semudah mungkin bagi masjid atau musola ya yang sudah bersertifikat wakaf, baik nazir Badan Hukum NU maupun nazir perorangan, cukup sampean serahkan fotokopi sertifikat wakafnya. Nek abot nyerano teko nanggone pengurus ranting, cukup difoto dikirim via WA. Ya, sekali lagi, bagi masjid dan musola yang sudah bersertifikat wakaf, baik nazir NU maupun nazir perorangan, cukup menyerahkan fotokopi sertifikat wakafnya. Ya. Bagi masjid dan musola yang belum bersertifikat atau sertifikatnya wakaf, ya pendaftarannya menuliskan nama masjid atau musola, ya sekali lagi menyerahkan nama masjid atau musola. Kemudian yang kedua, alamat masjid atau musola kalau bisa lengkap, RT RW ada, syukur-syukur nomornya ada, rantingnya ada, kan seperti itu. Kemudian yang ketiga, yang ditulis di situ yang didaftarkan itu luas tanahnya berapa. Terakhir nama takmirnya berapa, syukur-syukur sumbernya dari wakaf atau dari pembelian. Kalau dari wakaf, wakifnya dulu siapa. Nggih, ngapunten saya ulangi sekali lagi, kalau untuk masjid atau musola yang belum bersertifikat, cara pendaftarannya melalui ranting ya, itu menuliskan nama masjid atau musolahnya, kemudian alamat lengkapnya, luas tanahnya, nama takmir masjidnya, memperoleh tanahnya dari beli atau dari wakaf. Kalau dari wakaf berarti disertakan nama orang yang memberikan atau orang yang wakaf tanah masjid tersebut. Ya, itu. Nah harapannya kalau nanti pendataan sudah selesai, baru cabang merencanakan piro peneng nanti yang akan dicetak, kemudian didistribusikan kira-kira dia nanti yang dapat itu setelah pendataan selesai. Harapan yang kedua, saya khawatir ya, kenapa pendataan ini sangat penting. Ternyata hasil cek lapangan itu banyak. Kita nanti biar belajar tertib lah, belajar tertib. Ternyata banyak masjid dan musola sebenarnya sudah bersertifikat wakaf, tapi sertifikatnya dundi, gak karuan. Nah tolong ini nanti ranting ya, tolong itu nanti benar-benar ditindaklanjuti biar nanti kita tahu. Kalau tadi kriterianya ada 4, ternyata mungkin nanti kriterianya ada 5, ada masjid atau musola yang sudah bersertifikat wakaf, tapi kriteria terakhir ini ternyata sertifikatnya gak karuan, ono indundi. Itu biar nanti terdeteksi dini. Nanti solusinya bagaimana ini biar masjid dan musola ini dari sisi legalitasnya tambah bagus, kan seperti itu. Itu untuk program yang kedua, yaitu pendataan masjid. Program yang ketiga tetap
ya, bagi masjid dan musola yang kepingin mensertifikatkan tanah masjid atau musolanya, lembaga wakaf tetap membuka pendaftaran. Pendaftaran langsung melalui saya atau Pak Kasiono. Ya. Nomornya bisa dicari di grup MWC. Bagi yang tidak ikut grup MWC bisa lewat rantingnya masing-masing. Alhamdulillah untuk tahun ini yang lagi proses, sudah masuk ke BPN 10 berkas, sudah berikrar wakaf tapi masih proses, belum masuk ke BPN 7 berkas, baru masuk, belum saya kerjakan 1 berkas. Harapannya biar ada yang menyusul yang lain bisa kita kerjakan. Mudah-mudahan tahun ini, kalau tahun sebelumnya itu sekitar 40 berkas yang selesai, tahun ini nek mudun ya ojo nemen-nemen. Harapannya tiap tahun itu mesti harus banyak, sampai tahun berapa masjid dan musola sekecamatan Waru yang ala NU harapannya sudah bersertifikat semua, memiliki peneng NU semua. Mungkin itu kira-kira pengantarnya. Cukup tak putih wau sing MC ne mau. Sampun dugi dereng. Kalau ada yang pingin bertanya monggo, kalau gitu. Ngolor waktu wong jenenge bagian jangkep-jangkepan kan ngono ya. Monggo, ada yang bertanya? Pendataannya. Nanggo. Ada, benarnya ada. Saya tadi itu sebenarnya sudah bikin materi, cuman LCD-ne gak ono, ya oral ngapunten. Cuman formnya ada di meja panitia, tolong saya minta bantuan kru. No, wis kadung, wis mari. Kalau diulangi lagi yang mendengarkan yang bosen. Bukan yang ngomong, ketepaan yang ngomong ini memangnya senengane ngomong, senengane sampai untune hilang kabeh kan ngaten ya. Susah, tadi itu saya permudah, cukup yang sudah bersertifikat sampean cerahkan, karena di situ ada nomor sertifikatnya, nomor ikrar wakafnya, macam-macam. Saya sederhanakan, kalau saya melihat fotokopinya, kan tahu, berarti masjid musola ini yang sudah bersertifikat, nomor sertifikatnya sekian, nomor anu. Kalau sama nanti yang nulein bikin nomor sertifikat, ya opo ikrar wakaf, nanti mungkin agak kebingungan melihat di letter C. Makanya cukup diserahkan kopi sertifikatnya. Bagi musola yang belum bersertifikat, yaitu formnya. Sertifikatan tanah masjid itu karena nggak ada subsidi dari cabang, murni dari, artinya mandiri ya, biayanya kisaran antara 2 juta sampai 2,5 juta. Itu untuk apa? Yaitu tadi untuk pendaftaran ke BPN, kemudian untuk kelengkapan macam-macam, dan yos bensinnya yang bagian ngurusi itu antara 2 juta sampai 2,5 juta. Ya mungkin itu sosialisasi, kayaknya oleh MC wis di stop jarine kakean ngomong ya, mohon maaf ya. Memang kenyataannya ya rodok kakean ngomong, si rodok mau kakean ngomong nemen, ya agak enggak jelas. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Yang terpenting dari hal-hal yang kami sampaikan sing gak jelas tadi, yang penting mudah-mudahan diiringi dengan maunah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga program-program keberadaan masjid dan musola sekecamatan Waru khususnya tambah bagus, tambah barokah, khususnya dari sisi legalitasnya. Mungkin itu kurang lebihnya, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.